Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai ke-47. Judul renungan kita pada hari ini adalah Raja Berhati Hamba. Daud bukan orang yang sempurna, namun ia dipuji bukan karena keperkasaannya, melainkan karena sifat-sifat yang elok dalam dirinya. Salah satu sifat yang menonjol dalam diri Daud adalah rendah hati. Daud mengakui bahwa keberhasilannya mengalahkan musuh dan melepaskan diri dari tangan Goliat adalah pertolongan Tuhan. Dia menyadari bahwa semua keberhasilan yang ia capai adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kerendahan hati Daud juga ia tunjukkan ketika Tuhan mengangkatnya menjadi Raja Israel. Tetapi ia tetap menyebut dirinya hamba Tuhan. Prinsip hidup ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa segala kekuasaan yang ada pada seorang pemimpin semata-mata berasal dari Tuhan. Apa artinya? Dia sangat tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba berarti dia harus mempertanggungjawabkan semua tugas yang ia emban kepada Allah. Seorang hamba akan tunduk dan melakukan apapun kehendak tuannya, dan ia akan melakukan yang terbaik demi menyenangkan tuannya. Keberhasilan dan pencapaian yang terbaik dalam hidup rentan membuat hati berubah. Raja-raja dalam Alkitab berubah hati melupakan Tuhan pada masa puncak kejayaannya. Bagaimana dengan kita? Seperti Tuhan mendapati Daud, hamba yang diperkenankannya, apakah dia masih mendapati hati seorang hamba dalam diri kita? Seperti Daud, raja yang tetap menghamba. Jadikanlah diri kita seorang hamba, setinggi apapun keberhasilan atau gelar kehormatan yang menyertai kita. Apapun situasinya, milikilah kesadaran bahwa kita hanyalah seorang hamba di hadapannya. Oke. Sekarang kita akan membaca renungannya dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai 47. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu licin dan ditaruhnya ke dalam kantung gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Nah, judul slide ini penting ya, cara berbeda itu pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh ya. Di sini kan dikatakan Daud tuh ngambil 5 batu licin, kemudian diletakkan di kantung gembala. Artinya gini ya, Goliat itu kan tingginya besar sekali. Kan tidak mungkin ngelawan Goliat dengan pertarungan jarak dekat. Logikanya gitu ya. Atau gampangnya gini kalau sulit membayangkan. Kalau Anda dihadapkan lawan Anda itu suatu badannya King Kong, besar ya. Besar sekali, luar biasa. Terus kemudian
Anda akan memilih senjata belati, pisau, atau tembak, pistol. Ya itu pasti pistol lah ya. Kenapa? Kalau kita memilih eh, belati, kan pendek jaraknya dan dia lebih kuat daripada kita. Artinya, senjata jarak jauh mutlak diperlukan bagi pertarungan dengan orang yang fisiknya jauh lebih besar daripada kita. Nah, Daud juga hanya membawa 5 buah batu saja. Tujuannya apa? Nah, kalau membawa sampai 10 atau 100 kan keberatan batu tuh ya. Jadi Daud ini tahu, oh kira-kira 5 cukup lah. Kira-kira 5. Walaupun nanti akhirnya yang dipakai cuma 1. Ya. Jadi artinya untuk supaya kita itu bisa lincah bergerak sama seperti Daud, maka butuh resource yang terbatas. Resource yang terbatas itu harus dimanfaatkan keefektifannya. Supaya penggunaan atau konsumsinya itu benar-benar tepat menemui sasaran. Kurang lebih seperti itu. Nah, strategi yang jitu akan menentukan hasil akhir. Contoh ya, dalam dunia sepak bola. Kalau lawan menggunakan strategi parkir bus. Parkir bus itu artinya menumpuk banyak pemain di dalam kotak penalti. Kira-kira strategi apa yang cocok ya supaya bisa memenangkan pertandingan? Pasti kalau saya jadi pelatih, akan menurunkan para pemain yang memiliki long shot atau jago tendangan jarak jauh. Karena apa? Ya, kotak penaltinya penuh dengan lawan kok. Perlu kan tendangan jarak jauh. Tendangan jarak jauh ini ilustrasinya seperti umbannya Daud. Serangan jarak jauh. Nah, bisa pakai strategi memancing harimau keluar. Maksudnya apa? Maksudnya lebih banyak bermain passing-passing sendiri di area sendiri dengan menarik penyerang atau gelandang bertahannya untuk maju ke depan. Setelah gelandang bertahan atau gelandang serangnya itu maju ke depan, maka dilakukan long passing. Nah, kalau dilakukan long passing, berarti apa? Trupas-trupasnya itu harus selalu canggih, sehingga perlu pelari, penyerang tipe-tipe pelari yang mengejar bola. Jangan kalau sudah strateginya mancing harimau keluar, maka pasang striker itu yang lamban. Wah, ini repot. Nggak cocok. Jadi strategi yang jitu menentukan hasil akhir. Strateginya Daud pakai umban. Tanpa umban, maka yang terjadi dia pasti akan kalah. Karena tidak mungkin Daud bisa menang melalui pertarungan jarak dekat. Ingat ya, cara yang berbeda, hasil berbeda. Nah, saat bahaya mendekat, orang Filistin itu kian mendekat menghampiri Daud. Di depannya ada ada orang yang membawa perisainya. Wah, ini luar biasa nih, musuh mudah mendekat. Siapkah kita melawan? Ada banyak musuh dalam kehidupan ini ya. Tapi apakah kita sanggup melawan musuh-musuh kita? Dalam hal ini Daud maju melawan Goliat dengan persiapan senjatanya umban. Nah, dalam persaingan bisnis, apa yang harus kita perbuat untuk membuat produk kita bersaing di hadapan lawan kita? Nah, ini kan penting bisa diterapkan, diaplikasikan dalam dunia bisnis. Kalau musuh sudah mendekat, kita sudah siap atau enggak? Jangan sampai orang Filistinnya sudah mendekat, Daudnya masih mikir, ini gimana ya, mau main perang jarak jauh, jarak dekat, senjatanya apa? Wah, kesuwen ya, terlalu terlambat gitu ya. Nanti musuhnya mendekat terus, nggak punya kesempatan, ya kita kolaps perusahaannya. Nah, supaya nggak kolaps, berarti harus punya strategi atau visi untuk memandang ke depan. Sehingga gerak-gerik musuh ini dapat kita antisipasi. Nah, kalau dapat diantisipasi, kan tidak akan merusak daripada perusahaan kita. Atau mengganggu daripada perusahaan kita. Jadi intinya, saat bahaya datang mendekat, sudah siapkah Anda dengan strategi-strategi Anda? Nah, ayat 42, ini orang Filistin itu memandang rendah Daud, ya. Karena kalau dari modelnya Daud ini tidak pernah berperang ya.
sudah kemerah-merahan, masih muda. Elok parasnya itu kemungkinan artinya itu tidak ada goresan-goresan dalam tubuhnya. Soalnya kalau orang senang berperang, itu kan pasti ada gores kanan lah, gores kiri lah, ada luka-luka dalam tubuhnya. Nah, Daud ini kelihatannya mulus, serta elok parasnya. Nggak brewoken, nggak jambangan gitu ya. Jadi Goliat ini memandang rendah Daud. Tapi jangan khawatir. 1 Samuel 16 ayat 7 itu memberikan penghiburan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, ya sama kayak Goliat ini. Tetapi Tuhan Yahweh melihat hati. Goliat tidak bisa melihat yang tersembunyi di balik rencana Daud. Gak bisa. Itulah sebabnya Goliat kalah. Nah, ini serangan verbal ya, untuk merundukkan mental Daud. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Wah, begitu ya. Lalu keluar sumpah serapah ala orang Filistin. Gak ngerti modelnya kayak apa ya. Pokoknya intinya mengutuki Daud lah. Jadi perkataan yang penuh penghinaan itu kalimat yang bernada olok-olok dan ejekan. Perkataan kasar yang keluar dari orang Filistin itu untuk menyumpahi Daud atas nama Allahnya. Artinya apa? Orang kalau dulu berperang itu membawa nama Allahnya. Sekali dia menang, maka nama Allahnya itu ditinggikan. Itu konsepnya zaman dulu seperti itu. Nah, sudah berkata kasar, menyumpahi, malah ngomong ada ancaman, sesumbar, ngomong gini. Hadapi aku, maka dagingmu tak berikan sama burung-burung di udara. Wah, ngomongnya gitu. Jadi ucapan ini jelas sekali meremehkan. Kan kalau dipikir-pikir gini ya, kenapa sih ya kok orang Filistin ini meremehkan? Ya karena orang Filistin ini adalah hanya memandang muka. Dia tidak bisa menggali strategi apa ya kira-kira musuh ini mau melawan aku. Gak bisa berpikir seperti itu. Yang bisa dia lakukan adalah war. Jadi perang urat syaraf yang dilancarkan orang Filistin untuk menjatuhkan mental Daud. Jadi strateginya seperti itu. Mungkin mereka pede-pede banget ya merasa menang. Karena secara fisik menang, secara senjata menang, secara jumlah kemungkinan besar juga menang. Tapi mereka nggak tahu umbannya Daud. Ya. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, Yahweh, semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi, Daud ketika menghadapi musuh, itu langsung declare, langsung menyatakan di depan umum bahwa, istilahnya gini, backingku itu Tuhan. Sumber pertolonganku itu Tuhan. Nah, luar biasanya, walaupun nanti diremehkan, diolok-olok, ada kata-kata kasar, disumpah serapai, Daud ini tidak tersulut emosi akibat sesumbar orang Filistin itu. Daud menghadapinya dengan tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Daud mendatangi musuhnya yang kelihatannya memang secara fisik lebih besar dari dia dalam nama Tuhan. Nah, apakah kita mendatangi problematik atau musuh dalam kehidupan kita itu dalam nama Tuhan? Artinya apa sih mendatangi musuh atau problematik dalam nama Tuhan? Artinya ketika kita menilai sesuatu itu dasarnya adalah firman Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam kita melihat apakah ini memang dari Tuhan atau bukan, itu harus selalu berdoa, bergumul senantiasa. Jangan sampai kita lemah terhadap hal-hal semacam itu. Nah, iman Daud itu menyatakan bahwa Tuhan itu menyertai. Daud ngomong, hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Terus nirukan omongan daripada orang Filistinnya. Mayatmu dan mayat orang Filistin akan dimakan burung-burung di udara dan binatang-binatang liar. Tujuannya apa? Supaya seluruh bumi tahu Israel itu punya Allah yang luar biasa. Ada Yehova yang luar biasa, yang kuasanya sanggup mengalahkan daripada Daud dan mengalahkan Goliat dan orang-orang Filistinnya.
Saudara, apakah kita memiliki iman bahwa Allah itu selalu ada di pihak kita? Apakah kita menaruh sepenuhnya hidup kita kepada Dia? Atau kita cuma datang kepada Allah kalau butuh tok? Kalau tidak butuh ya nggak usah datang. Apa seperti itu ya? Nah, kalau saudara pikir-pikir ya, kalau misalkan kita seperti itu, Tuhan bisa begini ya. Aku akan mencabut oksigen. Kepada orang yang berdoa oksigen itu ada, barusan aku akan memberikan oksigen. Ya kalau kayak gitu ya mati kita ya. Betul nggak? Nah, untungnya Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, yang luar biasa, yang mengasihi manusia ketika manusia masih berdosa dan menyelamatkannya, dan selalu menyertai kita. Itu adalah Tuhan kita yang ajaib. God with us, Immanuel. Lah tujuan dari perlawanan Daud dan Goliat itu adalah ini ya. Supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Yehova, Tuhan Guru Besar, itu yang menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Jadi jangan sampai orang itu mengatakan gini, oh Israel itu hebat karena apa? Punya kekuatan pedang, punya kekuatan lembing yang luar biasa. No. Tuhanlah yang ada di balik kemenangan dari peristiwa Daud versus Goliat. Di mana nanti kalau kita teruskan membacanya, Goliatnya kepalanya dipenggal. Nah, arti dari kalimat ini adalah kalau secara hurufiah, memang Daud mengalahkan Goliatnya itu bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Artinya bukan dengan senjata yang umum untuk berperang. Tapi mengalahkannya dengan umbat. Seperti yang dibahas di ayat-ayat yang pertama. Tapi kalimat ini bisa juga berarti secara figuratif, secara simbolik. Bahwa Tuhan itu, bukan Tuhan itu. Manusia tidak mempunyai suatu apapun yang dibanggakan. Seperti bangsa lain membanggakan pedang dan lembing. Mereka bangga akan hal itu. Mereka mendasarkan kemenangan mungkin pada alat itu. Tetapi bangsa Israel ini diajak oleh Daud sang pemimpin untuk berkata-kata bahwa di tangan Tuhan bukan lembing, bukan pedang, bukan kapak. Pertempuran bangsa Israel dimenangkan. Jadi oleh karena Tuhan sendiri yang mengizinkan ini menang, ini kalah. Bukankah hal ini luar biasa sekali saudara-saudara sekalian? Jadi kalau Tuhan tidak berkehendak Filistin menang, maka Filistin tidak pernah akan menang. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.